Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini kami akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi di India pada tahun 2025. Di mana pihak kepolisian menemukan jasad seorang wanita dengan wajah yang hancur hingga sulit dikenali, serta identitasnya juga tidak dapat ditemukan. Namun, di tengah kebuntuan itu, di tahun 2026, polisi mencoba sesuatu yang tidak biasa. Mereka menggunakan teknologi AI untuk merekonstruksi wajah korban agar dapat mengungkapkan kasus. Confirmed murder, but the biggest challenge remained, who was she? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada korban? Siapa pelaku di balik pengeksekusian yang sangat brutal tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah. Pada malam tanggal 29 Desember 2025, pihak kepolisian kota Gwalior menerima laporan tentang penemuan jasad di semak-semak dekat kawasan Katari Farm, kota Gwalior, India. Saat petugas tiba di lokasi, mereka langsung menemukan tubuh korban dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Jasad itu terlihat tanpa busana, wajahnya sudah sangat hancur akibat suatu hantaman dari benda yang cukup keras, dan sekitarannya juga sudah berceceran banyak cairan merah. Situasi lokasi tidak banyak membantu proses penyelidikan karena penyidik tidak menemukan adanya kartu identitas korban, tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut, dan bahkan rekaman CCTV pun tidak tersedia di sekitaran area. Satu-satunya petunjuk yang didapatkan di saat itu hanyalah sebuah tato yang bertulis Papu yang terdapat di tangan korban. Hal itu semakin membuat polisi bertanya-tanya, siapa korban sebenarnya dan apa yang telah terjadi kepadanya. Akhirnya jasad segera dievakuasi dan dibawa ke tim forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa hari kemudian tim forensik melaporkan kalau korban telah mengalami tindakan tak senonoh sebelum akhirnya dia dieksekusi secara brutal. Tetapi meski begitu, identitas korban masih belum juga terungkap, sehingga membuat kasus ini semakin misterius. Lalu memasuki awal Januari 2026, penyidik mulai mencoba cara lain untuk mengungkapkan identitas korban. Mereka menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan yang saat ini sangat banyak digunakan oleh semua orang. Mereka mengupload gambar wajah korban yang sudah rusak lalu meminta AI untuk merekonstruksi wajah tersebut agar terlihat lebih utuh. Proses ini tidak langsung berhasil sekali jadi. Penyidik harus mencoba berulang kali memperbaiki detail demi detail sampai akhirnya muncul hasil yang dianggap cukup mendekati bentuk wajah dan rambut korban. Setelah itu, gambar tersebut langsung disebarkan ke media sosial dan juga ditempel dalam bentuk poster yang disebar di berbagai tempat. Selain itu, mereka juga memasukkan data tersebut ke dalam sistem jaringan pelacakan kejahatan dan pelaku kriminal atau CCTNS, yang mana mereka juga memberi keterangan yaitu pencarian perempuan hilang dengan kisaran umur 30 hingga 35 tahunan. Akhirnya, dari berbagai pencocokan data, perlahan mulai muncul titik terang. Wajah hasil AI tersebut mengarah pada seorang wanita bernama Sangita atau Sunita Pal. Meski begitu, polisi menganggap identifikasi ini belumlah hasil akhir. Mereka masih memikirkan satu hal lain, yaitu tato bertulis Papu yang terdapat di tangan korban. Penyidik mulai berspekulasi, apakah tato tersebut adalah seseorang yang dekat dengan korban atau justru pelaku yang telah melakukan pengeksekusian terhadap korban. Dan dari kombinasi teknologi AI serta penyelidikan awal, polisi setidaknya sudah mendapatkan satu petunjuk penting, yaitu nama korban.
Di tengah proses itu, sebuah temuan kecil lain juga menjadi titik balik yang cukup berarti. Saat memeriksa pakaian korban, tim forensik menemukan sepotong kecil makanan omelet yang terdapat di dalam sakunya. Sekilas benda itu terlihat tidak penting, namun bagi polisi, hal tersebut justru membuka kemungkinan baru. Mereka meyakini sebelum kejadian terjadi, korban sempat memakan omelet tersebut. Dari situ, polisi menyusun ulang kemungkinan kronologi kejadian. Penyidik menyisiri warung-warung makanan di sekitaran lokasi, terutama warung yang menjual omelet dalam radius kurang lebih 200 meter dari lokasi penemuan jasad. Proses ini tidak mudah karena mereka harus mendatangi satu persatu pedagang. Namun usaha itu akhirnya membuahkan hasil ketika salah satu penjual omelet mengaku kalau dia mengenali wajah korban dari gambar rekonstruksi yang sebelumnya disebarkan. Tidak hanya itu, ternyata wanita tersebut sudah beberapa kali datang ke tempatnya untuk membeli dan memakan omelet di tempat tersebut. Lalu pada hari terakhir korban terlihat, penjual mengingat kalau dia datang bersama seorang pria yang usianya masih cukup muda. Dan untungnya, sang penjual ini ingat kalau transaksi saat itu dilakukan secara digital. Dari situ polisi langsung memeriksa riwayat pembayaran pada tanggal 28 Desember 2025. Hasilnya ditemukan satu transaksi atas nama Sachin. Berbekal informasi tersebut, polisi kembali melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV dan lokasi penjual omelet. Dan benar saja, di dalam salah satu rekaman terlihat seorang perempuan yang sangat mirip dengan hasil rekonstruksi wajah AI yang telah dilakukan sebelumnya. Dari situ polisi terus mengikuti pergerakan korban dan pria yang ada di sampingnya. Lebih dari 50 kamera diperiksa untuk menyusun jejak perjalanan mereka. Dan dalam beberapa rekaman, terlihat jelas bahwa keduanya sempat beberapa kali mengunjungi toko berbeda. Di situ juga terlihat kalau korban ini tidak menunjukkan adanya tekanan atau ancaman, sehingga polisi menyimpulkan Sachin adalah orang terdekat korban. Setelah berbagai petunjuk mulai tersusun dan saling terhubung, penyidik akhirnya mulai bergerak lebih cepat dengan membagi tugas untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Sebagian tim ditugaskan memantau area-area yang berpotensi menjadi jalur pelarian seperti stasiun, terminal, dan tempat umum lainnya. Akhirnya, upaya penyidik membuahkan hasil pada tanggal 5 Januari 2026. Saat itu, tim polisi yang berjaga di area stasiun kereta Gwalior melihat sosok yang sangat mirip dengan Sachin. Tanpa menarik perhatian, mereka langsung memantau gerak-geriknya dari kejauhan sambil memastikan identitasnya. Setelah yakin kalau itu adalah Sachin, mereka langsung berkoordinasi dengan pihak stasiun untuk mengatur waktu dan posisi penangkapan agar berjalan lancar. Lalu tim polisi segera mengikuti pergerakan Sachin yang menuju ke peron nomor 4. Dengan langkah cepat, mereka seketika langsung mengamankan Sachin di lokasi tersebut. Saat ditangkap, dia terlihat sangat terkejut dan sempat kebingungan dengan situasi yang terjadi. Namun begitu polisi mulai menunjukkan bukti-bukti yang sudah mereka kumpulkan, sikapnya tiba-tiba berubah. Dia tidak banyak melawan, dia justru terlihat pasrah lalu mengikuti semua instruksi polisi. Meski penangkapannya sudah berhasil dilakukan, penyelidikan belum sepenuhnya selesai. Polisi masih harus menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada korban, termasuk bagaimana kejadian itu bisa berlangsung serta apa motif dibaliknya. Selain itu, ada satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar, yaitu siapa sosok Papu yang ditato di tangan korban. Ketika proses interogasi dilakukan, Sachin sebenarnya sempat mengelak, tetapi akhirnya ketika dia telah merasa terpojok dengan bukti-bukti yang dijabarkan oleh pihak kepolisian, dia pun mengakui seluruh perbuatannya. Dia mengatakan kalau korban benar bernama Sangeta. Kejadian tragis itu bermula pada tanggal 28 Desember 2025, ketika dia mengajak Sangeta untuk bertemu. Awalnya, pertemuan itu terlihat biasa saja. Mereka berjalan bersama lalu sempat membeli makanan omelet di sebuah warung dan juga membeli miras. Namun di balik itu, ternyata Sachin memang sudah berencana untuk mengeksekusi Sangeta di hari itu. Di momen tersebut, Sangeta terus meneguk minuman keras sampai kondisi dia mulai berubah. Dia terlihat mulai kehilangan fokus, berbicara melantur dan kesadarannya pun tidak lagi penuh. Dalam keadaan seperti itu, Sachin melihat adanya suatu kesempatan. Dia kemudian membawa Sangeta ke arah semak-semak yang berada di dekat Katari Farm yang menjadi lokasi penemuan jasad. Sesampainya di sana, situasi mulai berubah menjadi tegang. Sachin mendorong tubuh Sangeta dengan kasar hingga dia terjatuh. Dalam kondisi setengah sadar, Sangeta yang terkejut sempat berusaha melawan, tetapi tenaganya sudah sangat lemah. Hal itu membuat Sachin lebih mudah mengendalikan keadaan. Menyadari Sangeta yang sudah terjatuh, dia pun langsung melakukan tindakan tak
kepada Sangeeta. Setelah itu, Sachin juga mengambil sebuah batu yang ada di sekitar lokasi. Lalu sambil melakukan tindakan tak senonoh tersebut, dia juga melakukan serangan kepada Sangeeta. Pukulan demi pukulan dengan menggunakan batu dilayangkan ke bagian kepala Sangeeta. Sangeeta sempat mencoba menahan dan meminta ampun kepada Sachin. Namun Sachin tidak berhenti. Dia hanya menatap Sangeeta dengan penuh dendam. Akhirnya kondisi Sangeeta semakin melemah. Pengaruh minuman keras dan juga rasa sakit di bagian kepalanya membuat Sangeeta tidak mampu memberikan perlawanan lebih. Sachin terus menghantamkan Sangeeta hingga membuat wajahnya tak lagi berbentuk. Beberapa menit kemudian ketika Sangeeta benar-benar hancur, Sangeeta pun tewas meregang nyawa. Lalu di saat interogasi itu, pengakuan Sachin menjadi titik penting yang akhirnya membuka seluruh rangkaian kejadian. Dari situ identitas korban mulai terungkap secara jelas. Korban diketahui berusia 35 tahun. Dia berasal dari wilayah Tikamgar. Sachin kemudian menyampaikan kalau hubungan dia dengan korban adalah sepasang kekasih. Dari hubungan tersebut, dia merasa cukup mengenal kehidupan pribadi Sangeeta, termasuk keseharian dan masa lalunya. Dari penuturannya, Sangeeta disebut tinggal seorang diri dan memiliki riwayat pernikahan yang cukup rumit. Sachin mengatakan kalau Sangeeta sudah menikah sebanyak 6 kali dan semua hubungan tersebut berakhir dengan perceraian. Hal ini kemudian menjelaskan salah satu petunjuk penting yang sebelumnya sempat membuat bingung pihak kepolisian, yaitu tulisan papu yang terdapat di tangan korban. Ternyata nama itu merupakan milik mantan suami terakhir Sangeeta yang telah berpisah dengannya sekitar 2 tahun sebelum kejadian. Sementara itu, Sachin juga menjelaskan latar belakangnya sendiri. Dia mengatakan kalau dia masih berusia 26 tahun. Dia tinggal di kawasan Hajira, Gwalior. Dari pengakuannya, hubungan dia dengan Sangeeta mulai terjalin setelah Sangeeta bercerai dengan suami terakhirnya. Seiring waktu, keduanya semakin dekat dan menjalani hubungan asmara yang cukup intens. Awalnya, hubungan mereka terlihat berjalan baik. Bahkan, Sachin sempat memiliki keinginan untuk membawa hubungan itu ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikahi Sangeeta. Namun semakin lama, situasinya mulai berubah. Hubungan yang awalnya dekat justru dipenuhi dengan rasa curiga dan konflik yang terus muncul. Di satu sisi, Sachin mulai mencurigai kalau Sangeeta memiliki hubungan dengan pria lain, padahal tuduhan tersebut tidak memiliki bukti dan belum tentu benar. Perasaan itu terus berkembang dan mempengaruhi cara Sachin berpikir. Sachin akhirnya mengambil keputusan yang berujung fatal. Dia merencanakan tindakan kejahatan yang kemudian berakhir pada pengeksekusian yang begitu brutal. Bahkan Sachin sempat memiliki keinginan untuk membawa hubungan itu ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikahi Sangeeta. Namun semakin lama situasinya mulai berubah. Hubungan yang awalnya dekat justru dipenuhi dengan rasa curiga dan konflik yang terus muncul. Di satu sisi, Sachin mulai mencurigai kalau Sangeeta memiliki hubungan dengan pria lain, padahal tuduhan tersebut tidak memiliki bukti. Perasaan itu terus berkembang dan mempengaruhi cara Sachin berpikir. Sachin akhirnya mengambil suatu keputusan yang berujung fatal yang mengakibatkan suatu pengeksekusian. Singkat cerita, setelah ditangkap, Sachin dijerat dengan sejumlah pasal berat dalam hukuman pidana India. Dia didakwa berdasarkan ketentuan dalam Bharatiya Nyaya Sanhita, yaitu undang-undang pidana baru di India yang mencakup berbagai tindakan kejahatan berat, termasuk tindakan tak senonoh yang berujung pengeksekusian, serta kemungkinan upaya menghilangkan barang bukti atau merusak tubuh korban. Meski proses persidangan masih berlanjut, ancaman hukuman yang dihadapi Sachin tidaklah ringan. Dengan tingkat kekerasan yang terjadi, dia berpotensi mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan bahkan sampai kepada hukuman mati. Akhirnya, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi modern dan kerja lapangan bisa saling melengkapi dalam mengungkapkan sebuah kejahatan. Di titik di mana identitas korban benar-benar tidak dapat lagi dikenali karena wajahnya sudah sangat hancur, teknologi AI justru menjadi kunci pembuka sebelum dilakukannya tes DNA. Melalui proses rekonstruksi wajah, AI mampu menghidupkan kembali sosok korban dari kondisi yang nyaris mustahil untuk diidentifikasi. Namun, keberhasilan ini juga memperlihatkan kalau AI bukanlah solusi yang sempurna, di mana polisi tetap harus melakukan verifikasi ulang, mencocokkan dengan berbagai data seperti tes DNA, dan memastikan kalau hasil tersebut benar mengarah pada identitas yang tepat.
Lalu selain itu, dari sisi pelaku, kasus ini juga menunjukkan bagaimana emosi yang tidak terkendali bisa berkembang menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Rasa cemburu, kecurigaan, dan obsesi yang terus dipendam perlahan dapat mengubah cara berpikir seseorang. Hingga akhirnya dia merasa memiliki alasan untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Semua itu berakar dari ketidakmampuan pelaku dalam mengelola emosi dan menerima kenyataan. Apalagi cara berpikir pelaku yang memanfaatkan situasi korban yang tinggal sendirian, sehingga kemungkinan kecil tidak adanya laporan orang hilang yang menunjukkan kalau pelaku ini meremehkan nilai sebuah nyawa serta konsekuensi. Pemikiran seperti ini seringkali muncul dari kombinasi ego dan keyakinan keliru bahwa kejahatan bisa ditutupi dengan perencanaan. Dan untuk semua yang telah terjadi dari kisah ini, semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan pelajaran baik. Dan untuk itu semua, semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan semoga juga korban telah tenang di tempat selanjutnya. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.